Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya Rian Padule Manik dengan nomor pokok mahasiswa 2021 145 00 535. Di sini saya akan membawakan materi konsep otak dan spiritual. Konsep otak. Otak mempengaruhi kecerdasan seseorang, mengoptimalkan perilaku, mampu menghadapi tantangan dan kesempatan, serta membangkitkan kewaspadaan. Fungsi dasar otak. Yang pertama ada mengatur dan mengkoordinir sebagian besar gerakan. Yang kedua ada melihat, merasa, meraba, bergerak, dan mendengar. Dan yang terakhir adalah mengatur keseimbangan cairan tubuh dan pengaturan fungsi organ tubuh. Otak tersendiri menjadi dua bagian. Yang pertama adalah otak sebelah kiri. Otak sebelah kiri dianggap lebih baik untuk mengerjakan tugas-tugas yang melibatkan logika. Contohnya sadar matematika, penalaran bahasa, menulis, membaca, serta logika. Akibat bila otak bagian kiri mengalami cedera, akan muncul masalah dalam berbicara dan gerakan pada tubuh sebelah kanan. Otak sebelah kanan. Bagian otak ini memiliki peran besar dalam menerjemahkan informasi secara visual dan spasial. Bagian otak ini memiliki peran besar dalam menerjemahkan informasi secara visual dan spasial. Otak kanan lebih cenderung memberikan pemikiran bebas dan kreatif. Contohnya, ada kreativitas, konseptual, imajinasi, inovasi, dan gambar. Akibat otak kanan agak susah mengontrol emosi atau perasaannya. Beberapa menunjukkan sikap sudah mudah bad mood atau mudian. Introduction. Saat bayi, perkembangan otak berkembang begitu pesat, dan sampai usia 8 tahun, otak sudah sempurna, namun masih butuh waktu untuk berfungsi penuh. Usia sekolah atau remaja mulai dapat mengontrol tingkah laku dan perkembangan kognitifnya sudah matang. Contohnya berpikir abstrak, kritik, membuat pertimbangan-pertimbangan lainnya. Kita lanjut ke spiritualitas. Spiritualitas adalah konsep yang luas dengan berbagai dimensi dan perspektif yang ditandai adanya perasaan keterikatan atau koneksitas kepada sesuatu yang lebih besar daripada kita, yang disertai dengan usaha pencarian makna dalam hidup atau dapat dijelaskan sebagai pengalaman yang bersifat universal dan menyentuh. Beberapa ahli memberikan definisi tentang spiritualitas dengan pendekatan yang berbeda-beda. Berpendapat bahwa spiritualitas adalah aspek kemanusiaan yang mengacu pada cara individu mencari dan makna tersurat dan tujuan dan cara mereka mengalami keterhubungan untuk saat ini, untuk diri sendiri, untuk orang lain, maupun dengan alam, dan dengan bermakna atau suci. Christina Puchalski, MD, Director of the George Washington Institute for Spirituality and Health. Menurut Maria Bjorkgård and these O'Leary Research and authors of the Spiritual Brain berpendapat bahwa spiritualitas berarti pengalaman yang berpikir untuk membawa mengalaminya ke dalam kontak dengan Tuhan. Dengan kata lain, bukan hanya pengalaman yang terasa bermakna. Macam-macam spiritualitas. Spiritual mengganggu tubuh, roh, dan jiwa. Macam-macam spiritual ini dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama, spiritual Islam. Spiritual Islam adalah pengarang segenap potensi rohania dalam diri manusia yang harus tunduk pada ketentuan syar'i dalam melihat segala macam bentuk realitas, baik dalam dunia empiris maupun dalam dunia kebatinan. Yang kedua adalah spiritualitas dalam kajian Barat dan Timur. Spiritual dalam kajian Barat dan Timur. Spiritualitas dalam
pandangan barat tidak terlalu berkaitan dengan penghayatan agama bakat Tuhan. Spiritualitas yang ada dalam pandangan mereka lebih mengarah pada bentuk pengalaman psikis yang pada akhirnya dapat memberi makna yang mendalam pada individu tersebut. Spiritual, orang hanya melihat apa yang mau mereka lihat. Spiritualitas ada 3 makna. Yang pertama, manfaat. Manfaat dari spiritualitas adalah yang pertama adalah jaga diri, yang kedua mudah mencapai tujuan, yang ketiga perlindungan dari serangan gaib, dan yang terakhir atau yang keempat adalah lebih beriman kepada Tuhan. Yang kedua adalah tanggapan. Tanggapan ini pola pengembangan pendidikan spiritual keagamaan dapat dilakukan melalui pelaksanaan kegiatan pelatihan spiritual keagamaan dalam rangka mendorong visi sekolah menjadi aksi. Yang ketiga ada lingkungan. Lingkungan ini mempengaruhi positif dan signifikan dari lingkungan spiritual, kecerdasan emosional, dan kecerdasan intelektual terhadap kinerja melalui motivasi sebagai variabel intervening. Spiritual. Kesimpulannya adalah beberapa individu menggambarkan spiritualitas dalam pengalaman hidupnya seperti adanya perasaan terhubung atau transendental yang suci dan menenteramkan. Solusinya adalah CDS spiritual dan supranatural, merupakan suatu wadah yang didirikan untuk menangani berbagai macam permasalahan seperti pengobatan, penambahan aura, daya tarik, kepangkatan, penghasilan, rumah tangga, jual beli tanah atau rumah, dan sebagainya. Kata penutup untuk materi hari ini adalah jaga kakimu tetap di tanah, tetapi biarkan hatimu melambung setinggi mungkin. Menolak untuk menjadi rata-rata atau menyerah pada dinginnya lingkungan spiritual. Sekian dari presentasi saya ucapkan terima kasih.